Di awal film, diceritakan kalau Desmond kecil punya hubungan yang sangat dekat dengan kakaknya, Hal. Mereka sering main dan berpetualang di hutan dekat rumah. Ayah mereka adalah mantan tentara yang selamat dari Perang Dunia Pertama. Tapi, semua teman-teman ayahnya tewas dalam perang. Tragedi ini membuatnya depresi berat dan susah melupakan kengerian yang dia lihat. Akhirnya, ayah mereka berubah menjadi pemabuk dan pemarah, jauh berbeda dari sifat aslinya yang dulu dikenal lembut dan penyayang. Suatu hari, Desmond kecil berkelahi dengan Hal. Dalam emosinya, Desmond mengambil balok besar dan memukulkannya hingga Hal terluka parah dan nyaris meninggal. Desmond syok karena hampir membunuh kakak yang disayanginya. Di saat itu, matanya tertuju pada gambar 7 dosa besar di dinding rumah, termasuk dosa membunuh. Peristiwa itu seperti teguran spiritual yang mendalam baginya. Untungnya, Hal selamat. Desmond pun tumbuh dewasa dan menjadi pribadi yang sangat taat beragama. Desmond sekarang bekerja dan membantu di sebuah gereja, serta memegang teguh semua peraturan agamanya, terutama larangan membunuh yang tak pernah Desmond lupakan. Suatu saat, ketika sedang membersihkan gereja, terjadi kecelakaan di depannya. Desmond berlari keluar dan menolong korban yang lukanya parah. Dia menggunakan sabuknya untuk menghentikan pendarahan. Di rumah sakit, seorang dokter memberitahunya bahwa Desmond telah menyelamatkan nyawa orang itu. Desmond terdiam, merasa ini sangat berarti. Dulu Desmond hampir membunuh, sekarang justru menyelamatkan. Di UGD, Desmond bertemu seorang suster cantik dan langsung terpesona. I'm fine. My belt. Sejak itu dia sering datang ke rumah sakit untuk mendekatinya. Desmond, yes ma'am. Well, it don't work like It is. I didn't say that. Akhirnya mereka pun berkencan. Dari pacarnya itu, Desmond mulai belajar ilmu kedokteran dan anatomi tubuh dari buku-buku yang dipinjamkannya. Sampai suatu hari, saat Desmond dan keluarganya sedang sarapan, Hal tiba-tiba keluar kamar dengan seragam militer. Hal mengumumkan akan berangkat untuk Perang Dunia II. Keluarga mereka syok, terutama ayahnya yang trauma dengan kematian teman-temannya di medan perang. Sang ayah menangis dan mengusir Hal, yang akhirnya berangkat juga. Melihat kakaknya pergi, Desmond merasa tidak tenang. Panggilan untuk membela negaranya di medan perang semakin kuat, dan Desmond merasa tidak bisa tinggal diam di rumah saat negaranya berperang. Akhirnya, Desmond memutuskan untuk mengikuti jejak kakaknya. Desmond mendaftar menjadi tentara untuk Perang Dunia II. Desmond memberitahu pacar dan keluarganya tentang panggilan hati yang sudah tidak bisa lagi dia tahan. Tapi Desmond punya prinsip yang berbeda. Desmond memilih untuk mengabdi sebagai tenaga medis, karena dia sama sekali tidak ingin membunuh siapapun, bahkan musuh sekalipun. Sebelum berangkat, Desmond melamar pacarnya. Saat hari perpisahan tiba di dalam bus, tunangannya memberikan sebuah Alkitab. Diselipkannya foto dirinya di dalamnya, agar Desmond selalu ingat pada agamanya dan pada kekasih yang setia menunggunya di rumah. Setibanya di kamp pelatihan, Desmond berkenalan dengan banyak rekan yang nantinya akan menjadi satu tim dengannya. Awalnya semuanya berjalan baik. Hubungannya dengan rekan-rekan setim dan para komandan terlihat lancar. I am not so. The name is Ghoul. You at me, boy, or is that you? Sorry. Salah satu latihannya adalah membuat simpul tali untuk mendaki tebing, karena medan perang nanti berada di daerah tinggi. Hampir semua berhasil membuat simpul dengan sempurna, tapi Desmond justru membuat kesalahan dan menghasilkan 2 lubang simpul. Desmond pun ditertawakan dan diolok-olok karena kesalahan itu. Di latihan ketangkasan, Desmond justru menunjukkan kemampuan yang luar biasa dan menjadi juara 1 di timnya. Namun, masalah muncul saat latihan menembak. Saat semua orang mengambil senjata, tersisa satu senjata terakhir yang ternyata adalah untuk Desmond. Desmond dengan tegas menolak. Desmond menjelaskan bahwa agamanya melarangnya untuk membunuh atau mengambil nyawa seseorang. Semua orang, termasuk komandannya, terheran-heran. Desmond berulang kali meminta maaf karena melanggar perintah. Tapi bagaimanapun juga Desmond tetap bersikukuh tidak akan menyentuh senjata. Desmond kemudian dibawa menghadap komandan yang lebih tinggi. Sang komandan berusaha memberi pengertian bahwa di medan perang, musuh tidak akan peduli dengan alasan agamanya. Tanpa senjata, Desmond akan menjadi sasaran empuk dan bisa tewas. Yes, sir. Now is it we can do to ensure that you have a Sabbath, so I'm not allowed. Right. Akibat penolakannya itu, Desmond mendapat perlakuan buruk dari rekan-rekan setimnya.
Mereka membulinya karena dianggap akan merepotkan tim. What do you think, bud? Yes. What is this? Desmond menerima berbagai hukuman, seperti disuruh mencuci toilet, berlari, dan tugas-tugas berat lainnya, semua dengan harapan agar Desmond mau menyerah dan memegang senjata. Suatu malam, karena rasa kesal mereka yang sudah memuncak, Desmond dipukul hingga babak belur. Keesokan paginya, komandan yang melihat keadaan Desmond yang penuh luka merasa kasihan. What I joined up for. And yours. Sang komandan menyarankan Desmond untuk menyerah saja, pulang dan kembali menjadi warga sipil. Tapi Desmond tetap bersikeras. Desmond ingin tetap mengabdi tanpa harus memegang senjata. Saat komandan menanyai siapa yang memukulinya, Desmond malah menjawab bahwa Desmond hanya terjatuh dari tempat tidur. Meski sudah terluka, Desmond tetap melindungi teman-temannya yang telah menyakitinya. Akhirnya, Desmond harus mendekam sementara di penjara militer. Tuduhannya jelas, melawan perintah atasan karena menolak memegang senjata. Alhasil, Desmond pun tidak bisa mengambil cuti untuk hari pernikahannya yang sudah direncanakan. Desmond merasa frustrasi sekali karena pernikahannya dengan wanita yang sangat dicintainya itu terpaksa batal. Melihat keadaan ini, komandannya mengutus tunangan Desmond untuk menjenguknya di penjara. Sang tunangan berusaha membujuk Desmond agar mau melepaskan egonya dan menuruti perintah untuk memegang senjata. Namun Desmond tetap bersikeras pada pendiriannya. Di balik keteguhannya, sebenarnya Desmond juga sedang mengalami pergolakan batin. Desmond terus bertanya-tanya apakah yang dilakukannya ini benar atau salah. Tapi hatinya selalu membimbingnya untuk tetap teguh. Di satu sisi, Desmond ingin taat pada ajaran agamanya. Tapi di sisi lain, Desmond frustrasi karena cobaan yang datang terus-menerus. Persidangan militer pun digelar untuk memutuskan nasib Desmond. Apakah akan dikeluarkan dari militer atau dipertahankan? Di sidang itu, Desmond menghadapi tekanan berat dari 3 komandan yang menuduhnya melawan perintah atasan dan dianggap sebagai penentang perang. On your head? Private from his commanding officer. There's only one question. Dengan tegas Desmond membela diri, mengatakan bahwa dia bukan penentang perang, apalagi pengkhianat negara. Desmond menjelaskan bahwa Desmond justru ingin mengabdi dengan kemampuannya sebagai tenaga medis. Mendengar pembelaan Desmond, semua yang hadir terdiam dan terharu. Namun hukum militer tetap harus ditegakkan. Setiap prajurit harus patuh pada atasan tanpa mempertimbangkan keinginan pribadi. Di saat kritis itu, ayah Desmond yang merupakan veteran Perang Dunia First tiba dengan membawa surat dari Panglima Militer. Surat itu menyatakan bahwa keputusan Desmond untuk mengabdi sebagai tentara medis adalah sah, dan penolakannya untuk memegang senjata bukanlah keinginan pribadi, melainkan perintah agama. Keteguhan seseorang dalam menjalankan agama dilindungi konstitusi dan tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum militer. Are protected by an act to waive those right arms. Setelah surat itu dibacakan, semua pihak merasa lega, termasuk para komandan yang menuntutnya. Meski sebelumnya menuntut Desmond, sebenarnya mereka bersimpati dan ingin mempertahankannya di kesatuan. Mereka hanya tidak punya pilihan lain karena menganggap tindakan Desmond melanggar hukum. Dengan adanya surat keputusan itu, mereka pun lega dan Desmond bisa tetap berada di tim. Akhirnya, setelah semua beres, Desmond diizinkan cuti untuk mengadakan pernikahannya dengan kekasihnya. Setelah pelatihan selesai, Desmond dan kawan-kawannya akhirnya menghadapi medan perang sesungguhnya melawan tentara Jepang. Di Perang Dunia II, persenjataan belum secanggih sekarang, jadi faktor mental para tentara menjadi penentu utama. Semua tahu bagaimana ganasnya tentara Jepang yang rela mengakhiri hidupnya sambil membawa granat untuk meledakkan tentara lawan. Mendengar hal itu, mental tentara di tim Desmond langsung turun. Mereka takut menghadapi keganasan Jepang. Banyak mobil pengangkut jenazah tentara Amerika yang lalu lalang, semakin menjatuhkan mental mereka yang melihatnya. 96. Akhirnya mereka tiba di lokasi medan perang, sebuah tebing tinggi bernama Hacksaw. Nobody can survive. Desmond yang bertugas sebagai tenaga medis terus menolong dan mengangkut tentara yang terluka, termasuk beberapa teman satu asramanya saat pelatihan. Berbeda dengan tim medis lain yang hanya menolong di barisan belakang, Desmond berani maju sampai ke garis depan. Di medan perang ini, tidak ada lagi bully-membuli karena agama. Teman-teman yang dulu membuli Desmond di asrama kini saling bekerja sama, terutama membackup Desmond yang menjadi satu-satunya tenaga medis di garis depan. Jika Desmond tewas,
Tentara di garis depan juga bisa mati karena tidak ada yang menolong mereka. Salah satu teman asrama Desmond terkena ledakan hingga kedua kakinya putus. Seorang tenaga medis lain menyuruh Desmond cukup beri obat penghilang rasa sakit saja karena kondisinya sudah tidak tertolong. Saat malam tiba, semua pasukan mundur untuk beristirahat karena kondisi gelap tidak memungkinkan penyerangan. Tapi Desmond memilih kembali ke garis depan sendirian untuk menolong tentara yang masih terluka dan tergeletak di sana. Setelah merasa cukup, Desmond akhirnya mencari tempat berlindung. Dalam suasana malam itu, Desmond yang sedang berlindung bersama rekannya bercerita tentang alasan sebenarnya Desmond tidak mau memegang senjata. Desmond menjelaskan bahwa larangan membunuh memang perintah agama, tapi tidak memegang senjata sebenarnya adalah pilihan pribadinya. Desmond kemudian bercerita bahwa dulu di rumah, ayahnya yang mabuk sering melakukan kekerasan pada Desmond dan kakaknya. Meski mengalami itu semua, Desmond masih bisa menerima ayahnya. Tapi suatu kali, saat ayahnya mengancam akan menembak ibu mereka dengan pistol, Desmond yang saat itu remaja memberanikan diri merebut senjata dari tangan ayahnya. Dalam perebutan itu, pelatuk pistol tidak sengaja tertekan dan nyaris menembak ayahnya sendiri. Sejak kejadian itulah Desmond berjanji tidak akan pernah lagi menyentuh senjata. Pagi harinya, ribuan tentara Jepang tiba-tiba menyerbu dari bawah tanah. Karena jumlah mereka yang sangat banyak, pasukan Amerika terpojok dan terpukul mundur. Mereka berlarian menuju tebing Hacksaw untuk menyelamatkan diri. Tapi penyergapan mendadak ini menimbulkan banyak korban. Banyak teman asrama yang dikenal Desmond tewas atau terluka di tempat. Saat semua tentara, termasuk para komandan, memilih mundur dan kembali ke markas, Desmond yang melihat teman-temannya terbaring tak berdaya merasa sangat bingung. Haruskah Desmond ikut kabur atau tetap tinggal untuk menolong mereka? Sementara itu, tentara Jepang masih terus menyerbu dengan jumlah yang sangat banyak. Dalam kondisi genting itu, Desmond pun berdoa kepada Tuhan, mengungkapkan kebingungannya. Akhirnya, Desmond memutuskan untuk kembali ke garis depan dan menolong sebanyak mungkin tentara yang tertinggal. Sendirian, Desmond mengangkut para tentara yang terluka satu persatu. Saat sampai di tepi tebing Hacksaw, Desmond menyadari tidak mungkin menurunkan mereka sendirian. Lalu Desmond mengambil tali dan membuat simpul berlubang dua, simpul yang dulu dianggap salah saat pelatihan. Tapi justru sekarang, simpul itu terbukti sangat kuat dan membantunya menurunkan para korban dengan aman. Para tentara yang berjaga di bawah melihat satu persatu rekan mereka turun dan selamat. Tapi mereka bingung, siapa yang menurunkan mereka? Komandan yang baru sampai di markas terus memikirkan anak buahnya yang tertinggal di atas. Komandan itu frustasi karena tidak bisa berbuat apa-apa dan bantuan baru bisa datang esok hari. Sementara itu, Desmond masih bertahan di medan perang sendirian tanpa senjata. Desmond terus bermain kucing-kucingan dengan tentara Jepang sambil menolong rekan-rekannya yang terluka. Bahkan saat menemukan tentara Jepang yang terluka, Desmond tetap menolongnya. Prinsipnya sederhana, menolong semua orang yang bisa ditolong tanpa memandang pihak. Sepanjang malam, Desmond bertahan sendirian di medan perang. Keesokan paginya, sang komandan terkejut melihat semua anak buahnya sudah berada di ruang perawatan. Saat ditanya siapa yang menolong mereka, semua menjawab, Desmond yang melakukannya sendirian sepanjang malam. Komandan segera mengumpulkan pasukan untuk kembali ke Hacksaw. Desmond yang sudah menyelesaikan misinya pun berhasil turun dengan selamat. Semua tentara di bawah tidak menyangka apa yang telah dilakukan Desmond sendirian di atas. Mereka memandangnya dengan kagum dan menganggapnya sebagai pahlawan. Saat bertemu Desmond, sang komandan mengakui kesalahannya. Selama ini komandan itu menganggap Desmond sebagai anak kurus yang egois dan terlalu taat agama. Tapi kenyataannya, Desmond justru membuktikan diri sebagai pahlawan sejati. Di akhir film, semua tentara berkumpul bersiap kembali ke Hacksaw untuk bertempur lagi. Tapi mereka bersikeras tidak mau naik tanpa Desmond. Mereka percaya, selama Desmond bersama mereka, Tuhan akan memberikan pertolongan. Saat detik-detik terakhir sebelum berangkat, mereka semua menunggu Desmond mendoakan keselamatan mereka. Dan di saat itulah film berakhir.